Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Dr. Darajat, teman. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah metodologi dan pendidikan. Saya mengambil soal tipe A, itu tugasnya membuat video komputasi analisis regresi dari data yang telah disajikan. Kemudian nanti diupload dan kami kirimkan di OnClass sebagaimana petunjuk dari Ustadz Jat. Setelah data ini saya baca bahwa di sini kira-kira kasusnya adalah pengaruh pola asuh orang tua dan minat belajar terhadap prestasi akademik siswa. Dari data ini saya masukkan ke Excel. Setelah saya copy satu-satu, ada nomor, ada prestasi akademik sebagai Y, kemudian ada pola asuh, statusnya sebagai X1, dan ada minat, statusnya sebagai X2. Dengan kasus yang diteliti adalah 10 yang diobservasi, 10 peserta didik. Setelah ditulis demikian, masukkan data yang awal di dalam soal saya masukkan ke lembar kerja Excel, saya klik data, kemudian masuk data analisis dan masuk ke regresi. Agar mudah, saya akan warnai terlebih dahulu. Untuk yang prestasi akademik, saya beri warna kuning. Kemudian untuk pola asuh, saya beri warna hijau. Kemudian yang minat, saya beri warna biru. Yang pertama, kita masuk ke data, kemudian analisis, data analisis, dan masuk ke regresi. Ini saya masukkan untuk prestasi akademik sebagai E, kemudian yang untuk X-nya, X1 dan X2, dan karena saya centang label, karena saya mengklik dari labelnya, yaitu dari prestasi akademiknya, pola asuh dan minatnya dari tulisan itu. Kemudian saya akan keluarkan di ini outputnya. Setelah itu confident levelnya 95%. Saya klik OK. Sekarang sudah muncul summary outputnya dari regresi statistik, ANOVA, dan interceptnya. Lalu dari data ini lanjut ke poin berikutnya, yaitu untuk dijelaskan. Maka muncul summary output, ada nilai regresi, R-square, kemudian pengujian hipotesis sampai pengujian parsial dan keputusan hipotesis. Yang pertama, summary output. Untuk summary outputnya kita bisa lihat di sini. R-square-nya besarnya persentase pengaruh variabel bebas atau variabel prediktor terhadap variabel terikatnya. Nilai R-square di sini adalah 0,289.
3617, atau kita singkat permudah nilai square-nya 0,28, yang mengandung arti bahwa pengaruh variabel bebas independen terhadap variabel dependen sebesar 28%, dan sisanya 100 dikurangi 28 sama dengan 72%, dipengaruhi oleh variabel lain. Ini signifikannya sangat kecil, di hanya 28%. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah untuk peserta yang diteliti diobservasi terlalu sedikit sehingga belum bisa mewakili dari kebutuhan atau syarat penelitian. Karena 10 terlalu sedikit mungkin, dan nilai yang dimunculkan belum bisa mewakili di sini karena signifikansinya nilai R square-nya hanya 28%. Kesimpulan dari nilai R square ini adalah pengaruh variabel bebas independen terhadap pengaruh bahan variabel dependen sebesar 28%. Artinya minat dan pola asuh mempengaruhi prestasi akademik senilai 28%. Yang lainnya di luar minat dan pola asuh itu berarti 72% dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian untuk pengujian hipotesis kita bisa melihat dari uji ANOVA-nya. Dari uji ANOVA ini ada dengan kita berprinsip keputusan A0 ditolak jika p-value lebih kecil dari 0,05. Ini kita bisa melihat di sini signifikansinya itu 0,3. Berarti signifikansinya lebih besar dari p-value. Padahal keputusan H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari 0,05. Sementara dari hasil uji hipotesis uji ANOVA-nya itu 0,3. Jadi secara sederhana tidak ada pengaruh yang signifikan pola asuh dan minat terhadap prestasi belajar. Ini tadi sebagaimana disampaikan di awal, bisa jadi karena datanya terlalu sedikit atau atribut yang dipakai untuk menilai atau menguji dari siswa yang diobservasi itu ada yang keliru. Kemudian dari pola asuh dan minat, mana yang kira-kira berpengaruh signifikansinya atau yang lebih berpengaruh dari 28% itu? Maka diuji kita bisa melihat dengan pengujian parsial. Dengan mempertimbangkan sig alfanya 0,05, p-value pola asuh kita lihat di sini 0,3, sedangkan minat 0,4. Yang lebih kecil sebagaimana prinsip dalam metode penelitian, nilai yang lebih kecil p-value terhadap sig alfa itu berarti yang lebih berpengaruh terhadap Y. Sehingga kita bisa lihat di sini 0,3 lebih kecil nilai pendekatannya terhadap sig alfa 0,05. Berarti pola asuh atau X1 ini lebih mempengaruhi dengan dalam angka 28% yang bersama dengan p-value minat itu dari
Antara pola asuh dengan minat, yang lebih berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa adalah pola asuh berdasarkan data dari yang diobservasi ini. Kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan, sehingga kesimpulannya dari data ini bisa diambil kesimpulan adalah tidak ada pengaruh yang signifikan pola asuh dan minat terhadap prestasi belajar. Jadi ada faktor lain yang mempengaruhi dari prestasi belajar siswa yang diuji dari 10 siswa yang diobservasi ini, dengan faktor-faktor di luar pola asuh dan minat. Ini bisa terjadi mungkin saja karena yang diobservasi terlalu sedikit, atau alat dari observasi itu sendiri, instrumen yang digunakan ada yang kurang pas. Demikian, semoga ini bisa menambah wawasan bagi saya sekaligus menjadi bahan untuk menjawab soal dari UTS metodologi penelitian yang diampu oleh Ustadz Dr. Darajat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.